Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andy Hermanto, trainer yang paling manis, yang paling ganteng dari SMA Tata Tanggul, trainer daripada program Double Track, yakni jurusan atau program desain grafis. Teman-teman, di sini kita akan belajar, saya akan menjelaskan tutorial yang sangat dasar sekali dalam mengoperasikan aplikasi CorelDRAW. Di sini teman-teman saya menggunakan CorelDRAW X7 atau CorelDRAW 17 ya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Di yang paling atas ini ada tulisan file sampai help. Ini namanya adalah menu bar teman-teman ya. Kemudian di bawahnya menu bar ini adalah standard bar. Di bawahnya standard bar ada yang namanya property bar teman-teman ya. Kemudian kita menuju ke sebelah kanan. Di sini ada barisan warna-warna. Ini adalah color palette, fungsinya untuk mewarnai objek yang akan kita desain nanti. Kemudian di sebelah kirinya ada kotak persegi panjang seperti ini. Ini adalah apa ya istilahnya ya, buku gambar kita teman-teman. Nanti kita menggambarnya di buku gambar kita ini. Kemudian di sebelah kiri ada alat menggambarnya teman-teman, atau kalau di Corel namanya adalah toolbox. Nah, di sini lengkap ya, mulai dari penghapus sampai dengan pewarna nanti ada teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk membuat objek di Corel, kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam membentuk atau mengedit objek sesuai dengan objek yang kita inginkan. Dalam artian Corel itu adalah aplikasi berbasis vektor teman-teman ya. Oleh karena itu objek-objek yang kita akan desain di Corel nanti pastinya akan disusun dari sebuah garis, terdiri dari garis-garis, di mana garis tersebut adalah merupakan garis lurus teman-teman. Nah, kemampuan inilah yang harus kita asah, yakni mengubah garis lurus menjadi bentuk objek atau bentuk gambar yang kita inginkan. Contoh ya teman-teman ya, misalnya adalah yang pertama kita buat garis lurusnya dulu. Untuk membuat garis lurus kita menggunakan toolbox di sebelah sini teman-teman ya. Tepatnya adalah toolbox yang ini freehand tool ya, freehand tool. Nah, freehand tool, freehand tool ini punya banyak teman teman-teman, punya banyak keluarga. Untuk melihat temannya atau keluarganya kita bisa mengklik anak panah hitam di samping di bawahnya ini ya. Nah, maka akan muncul keluarga daripada freehand tool, mulai freehand sampai dengan smooth drawing. Ini semuanya untuk membuat garis teman-teman ya. Misalnya saya membuat garis lurus menggunakan polyline tool. Nah, kita buat garis, caranya adalah kita klik titik awalnya kalau menggunakan polyline tool. Nah, kemudian kita lepas mouse kita, mau sejauh manakah garis lurus yang akan kita buat. Misalnya sejauh ini teman-teman ya. Kalau sudah ketemu sepanjang mana yang mau kita inginkan, bisa kita klik. Nah, bisa kita klik 2 kali untuk mengakhiri teman-teman ya. Nah, terciptalah garis lurus seperti ini teman-teman. Nah, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang desainer, terutama dalam CorelDRAW teman-teman ya, adalah mengubah bagaimana caranya mengubah garis lurus seperti ini menjadi bentuk objek yang kita inginkan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita sudah punya garis lurus ya teman-teman ya. Sekarang kita ubah menjadi garis yang bergelombang misalnya. Caranya adalah dengan menggunakan shape tool. Ini nomor 2 dari atas teman-teman ya, shape tool. Nah, kemudian kalau sudah kita klik shape tool, maka kursor kita, pointer kita akan berubah hitam seperti ini teman-teman ya. Ada kotak di bawahnya. Nah, untuk mengubah garis lurus ini menjadi garis lengkung, caranya adalah kita sorot garis ini
Nah, kita klik ya. Kita sorot sampai dengan di bawah pointer kotak seperti ini. Yang di bawah pointer kotak itu kita dekatkan dengan garis sehingga akan berubah menjadi garis lengkung atau apa ya, ada plungkerannya kata orang Jawa seperti itu. Nah, kita klik kanan teman-teman sehingga muncul menu drop down seperti ini. Nah, kita pilih tukuf, tulisannya tucurve teman-teman ya. Kita klik. Nah, kalau kita sudah tukuf, maka akan ada 2 titik lagi yang ditambahkan di garis yang telah kita buat tadi. Nah, ini ya. Nah, titik ini bisa kita geser teman-teman. Nah, mau dibentuk seperti apakah garis ini? Nah, misalnya kita buat garis lengkung seperti ini teman-teman. Nah, bisa digeser-geser ya. Nah, misalnya kita buat garis seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk membuat sebuah objek, pastinya objek yang akan kita buat itu adalah terdiri dari garis lurus seperti tadi teman-teman. Misalnya saya di sini akan membuat apa ya? Desain perahu Titanic misalnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Anggap saja perahu Titanic di benak saya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kita buat pakai freehand tool, pakai kelompoknya freehand tool. Kalau saya suka menggunakan polyline tool, terserah teman-teman nanti pakai yang mana, bebas ya teman-teman ya. Nah, kita buat sketsanya dulu teman-teman daripada perahu Titanic. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian garis lurus yang telah kita buat tadi atau sketsa tadi, kita edit menggunakan shape tool. Nah, caranya sama dengan tadi teman-teman ya. Kita klik kanan di masing-masing garis, kita pilih tukuf. Kemudian kita edit seperti apakah bentuk perahu Titanic, misalnya seperti ini teman-teman ya. Di masing-masing garis kita tukuf. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menyerupai bentuk perahu Titanic menurut saya teman-teman ya. Nah, kurang apanya ya kira-kira? Kurang layarnya teman-teman. Kita buat layarnya, kita buat dari dengan menggunakan cara yang sama dengan yang tadi. Nah, kita bentuk juga layarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini adalah mungkin bisa kita namai ya. Nah, misalnya apa ya? Titanus. Nah, tidak jadi Titanic teman-teman ya. Ini adalah Titanus. Duplikat daripada perahu Titanic. Nah, mungkin seperti ini. Nah, itulah teman-teman. Jadi teknik dasar yang harus dikuasai adalah kemampuan kita dalam membentuk garis lurus menjadi sebuah objek yang kita inginkan. Memang kelihatannya gampang teman-teman. Kalau sebagai pemula seperti saya ini sulit untuk menyesuaikan tangan teman-teman. Oleh karena itu perlu banyak sekali belajar untuk mendesain desain-desain sederhana seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Itu dari saya, SMA Double Track, maju bersama, hebat semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.